Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan pastinya. Nah, perkenalkan nama Ibu Anju Anissa Salsabila atau bisa dipanggil dengan Bu Nisa. Di sini ada yang tahu nggak kita belajar apa? Belajar apa ya anak-anak? Belajar apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup. Lebih tepatnya kita belajar tentang simbiosis. Ada yang tahu nggak simbiosis itu apa? Apa ya? Nah, ada yang tahu nggak pengertian simbiosis itu apa? Ada yang tahu? Iya benar, simbiosis adalah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya manusia yang saling membantu dengan yang lainnya. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis simbiosis. Ada yang tahu nggak jenis-jenis simbiosis itu apa? Apa ya jenis-jenisnya? Ada 3 jenis-jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme, kedua yang terlibat simbiosis akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Nah, ada contoh simbiosis mutualisme yang paling umum adalah ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu akan hinggap menghisap nektar dari bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan berupa makanan, sementara bunga akan dibantu oleh kupu-kupu untuk proses penyerbukan. Selanjutnya ada contoh simbiosis mutualisme, yaitu burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada punggung kerbau. Jalak mendapatkan keuntungan yaitu kutu kerbau. Keuntungannya berupa makanan, sementara kerbau dan akan dibantu karena rasa gatal di punggungnya jadi hilang. Lalu ada jamur dan tanaman alga. Jamur akan membuat lingkungan menjadi lembab. Tanaman alga mendapat keuntungan karena bisa melakukan proses fotosintesis. Sementara jamur juga bisa membuat makanan dari fotosintesis yang dilakukan tanaman alga. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada simbiosis ini hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak mendapat pengaruh apapun. Contohnya ikan badut dan anemon, seperti film Finding Nemo. Ikan badut bisa tinggal di tentakel anemon laut. Ikan badut mendapatkan keuntungan karena terlindung dari pemangsanya, sementara anemon laut tidak akan terganggu dengan keberadaan anemon laut. Yang terakhir ada ikan remora dan ikan besar. Ikan remora biasa berenang di dekat ikan besar. Ikan remora mendapat keuntungan karena mendapat sisa makanan dari ikan besar dan mendapatkan perlindungan, sementara ikan besar tidak akan terpengaruh. Contoh yang kedua ada anggrek dan pohon mangga. Anggrek akan menempel di pohon mangga agar mendapat sinar matahari dan zat air. Anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan fotosintesis, sementara pohon mangga tidak diuntungkan atau dirugikan.
Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama yaitu ada kutu dan hewan. Kutu biasa tinggal di tubuh hewan seperti kerbau, sapi, zebra, dan sebagainya. Kutu mendapatkan keuntungan karena mendapat tempat tinggal dan bisa menghisap darah hewan. Sementara hewan-hewan tersebut dirugikan karena darah terhisap oleh kutu. Lalat dan buah. Hadirnya lalat buah tersebut sangat mengganggu karena mengakibatkan buah menjadi busuk. Saat buah membusuk, maka lalat dengan mudah bisa bertelur dan mulai berkembang biak dalam buah tersebut. Contoh yang ketiga ada pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena mendapat zat makanan dari pohon mangga yang ditumpaninya sehingga dapat tumbuh semakin banyak. Kesimpulannya adalah yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dan terjadi ketergantungan yang saling memberikan keuntungan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang terjadi memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak tersebut. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum selesai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu cuma mengingatkan saja ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama ada menjauhi kerumunan, yang kedua ada mencuci tangan, yang ketiga memakai masker, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima kita harus menjaga jarak dan selalu stay at home di rumah. Dan yang terakhir dari Ibu, kita harus semangat belajar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.